pajak menggunakan ISPT? Tentunya ISPT ini banyak ya. Tapi saya kalau dari silabus, saya kasih satu contohnya itu adalah PPh 23 ya. Bagaimana kita melihat dari SPT masa dan bukti pemotongan ya. Nanti kita lihat dari peraturannya, peraturan Dirjen Pajak Per 04 PJ 2017 ya. Kemudian bagaimana kita mengaplikasikannya? Nah, salah satu contohnya adalah aplikasi e-Butpot. E-Butpot di sini bukti potong. Bukti potong adalah saluran elektronik yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam hal pemenuhan kewajiban wajib pajak, baik orang pribadi tidak diperbolehkan untuk membuat e-Butpot kecuali dia membentuk suatu badan usaha. Jadi biasanya yang menggunakan e-Butpot itu adalah perusahaan, baik PT, CV ya. Kalau untuk perorangan, dia boleh nggak motong? Boleh, kalau dia ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Oke. Nah, ISPT ini banyak ya. Kalau saya biasanya ngajar ISPT di sini macam-macam, ada 21, 23, 4F2. Kemudian yang terbaru, kalau untuk menggunakan saluran elektronik, kalau untuk pribadi dia menggunakan yang namanya e-form. Nah, badan pun juga bisa menggunakan e-form, tapi rata-rata orang masih familiar dengan ISPT ya. Aplikasi yang digunakan untuk pelaporan perpajakan ya, ini masa berarti bulanan yang kita potong, yang kita setorkan ke kas negara dan kita laporkan ya. SPT-nya dan bukti pemotongannya sebagai lampiran ya. Apa aja? 21, 23, 4F2. Kemudian terkait dengan penjualan, pembelian, kita biasanya menggunakan e-faktur ya. Sama prinsipnya, ini bagian dari ISPT juga, tapi kalau ya e-faktur kaitannya dengan PPN. Kalau ISPT biasanya untuk PPh ya. Dua-dua pun dulu pakai ISPT ya. Untuk dua-dua biasanya impor ya. Kemudian ada transaksi dengan pemerintah ya. Kemudian untuk industri tertentu, baja ya, semen dan lain-lain ya. Contoh untuk aplikasinya pasal 23 dan 26 ya. Untuk apa? Untuk memberikan kepastian hukum terkait status dan keandalan bukti potong, karena dulu ini tidak diatur secara detail ya standarnya. Walaupun ada aturan, tapi kepastian untuk bukti pemotongan kadang-kadang kitanya dipotong tapi bukti potongnya kita nggak dapat ya. Oke. Kemudian dasar hukumnya apa? Macam-macam ya, tadi saya udah pernah jelasin dari awal. Undang-undang terbagi dari KUP, PPh, kemudian kalau untuk kita bicara bukti pemotongan, nah nanti ada PP, PMK ya. Ini macam-macam dari tahun ke tahun. Oke. Kemudian nah di Per 4 tahun 2017 nanti dilihat pasal demi pasalnya. Pasal 1 terkait dengan definisi, pasal 2 kewajiban, pasal 3 adalah bentuk SPT dan bukti pemotongan, dan pasal 4 terkait dengan penerbitannya. Nah, ini adalah siklus yang dimana kita harus melihat dari sisi pemotongan, kewajibannya seperti apa, kalau dia normal, kalau dia ada pembetulan, dan tata caranya seperti apa. Oke, nah jadi kita lihat one by one ya. Ini grafisnya, nanti kalian bisa baca, tapi lihat persyaratannya. Kalau dia secara elektronik, maka dia harus menerbitkan bukti potong ya dalam satu masa pajak ya. Nanti penghasilannya di atas 100 juta. Tapi aturan ini berubah ketika dalam perjalanan DJP membuat sebuah perubahan pelaporan yang namanya manual menjadi elektronik dan disyaratkan menggunakan sertifikat elektronik terkait dengan PPh 23/26. Maksudnya garing 26 artinya wajib pajak badan bisa secara dalam negeri maupun
luar negeri. Jasa yang digunakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Oke. Nah, kemudian ketika kita sudah memotong, dulu kita harus melaporkan ini semuanya ke kantor pajak melalui pos, atau kita datang lapor secara manual, ya, langsung melalui layanan pajak di luar kantor. Ya, kita harus datang ke KPP, kantor pelayanan pajak, ya, ataupun kita melalui saluran perpajakan lainnya, PJAP, ya. Jadi contoh, kita bisa menggunakan penyedia atau provider lain selain Direktorat Jenderal Pajak melalui aplikasi, ya. Nah, jadi kita bisa laporin pajak di situ juga. Oke. Nah, kemudian di pasal 6 penyampaian SPT itu melalui halaman DJP, ya, di aplikasi e-Butport yang tersedia di websitenya DJP. Nah, pada saat kita membuat suatu pelaporan, SPT ini kan secara elektronik. Nah, kalau secara elektronik berarti akan terintegrasi. Nah, tentunya ketika kita sudah membuat suatu laporan, nah seterusnya harus lapor elektronik nih, kalau kita udah lapornya secara online. Nah, bagaimana kalau wajib pajak yang baru berdiri? Boleh menggunakan manual nggak? Nah, Direktorat Jenderal Pajak per 2020, ya, sudah menerapkan semuanya secara online, ya, tidak menerima lagi secara manual, baik itu via PPH maupun PPN, kecuali, nah ingat, kecuali administrasi awal, ya, datang, daftar, kemudian kalau ada perubahan, ya, kemudian kalau ada masalah teknis, tetap kita datang langsung nih ke KPP, ya, kantor pelayanan pajak. Nah, kemudian kalau ada di sini sertifikat elektronik atau sertifikat digital orang biasanya, ini berupa apa? Persyaratan-persyaratan. Tetap nggak kita ajuin ke kantor pajak? Yes, kita harus bawa, kita datang. Nah, biasanya direktur utama yang datang untuk menandatangani terkait dengan e-Butport ataupun PPN, ya, e-faktur. Jadi tanda tangan secara elektronik, kemudian foto, kemudian formulir yang ditandatangani di atas materai, ya, kemudian kartu keluarga bahkan, ya, kalau untuk direktur, ya, kemudian pas foto, kemudian dia foto selfie, ya, jadi semuanya direcord terlebih dahulu di kantor pajak, ya. Nanti itulah yang akan menggantikan tanda tangan manual menjadi tanda tangan elektronik di sini, ya. Oke. Nah, kalau kita melakukan pelaporan, tentunya bisa aja terjadi kekeliruan. Nah, kekeliruan di sini kita bisa melakukan yang namanya pembetulan. Nah, pembetulan di sini akibat apa? Pengisiannya keliru, kemudian pembatalan transaksi, ternyata transaksi tersebut belum dilaporkan. Nah, bentuk SPT pembetulan, ya, inilah SPT elektronik yang dibetulkan, bukan manual lagi, ya. Nanti harus disampaikan melalui DJP online kalau sekarang, ya. Nah, kemudian peralihannya, ya, macam-macam, ya, karena dari aturan hukumnya aja undang-undang, ya, undang-undang KUP, undang-undang PPH dan PP, kemudian PMK, peraturan Menteri Keuangan. Nah, ketika kita melakukan pembetulan dan pelaporan, nah, tata cara pengisian dan pelaporannya sudah diatur tadi di Per 04 PJ 2017. Oke. Nah, bukti pemotongannya pasal 23 atau 26 selanjutnya disebut sebagai bukti pemotongan. Nah, bukti pemotongan ini adalah pertanggungjawaban atas pemotongan PPH 23 atau 26. Ingat, 23 adalah dalam negeri, 26 luar negeri. Oke.
Nah, kalau dia melakukan yang namanya pembetulan, ya kalau ada kekeliruan. Kalau dia melakukan pembatalan, berarti ada transaksi yang dibatalkan. Oke. Kemudian aplikasi eBootport 2326 bagian dari ISPT ya, yang berubah menjadi saluran elektronik ya perangkat lunak yang disediakan di websitenya DJP ya. Nah, tentunya ada yang namanya tanda tangan elektronik dan disimpan dalam sertifikat elektronik ya. Jadi tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan atau terasosiasi terkait dengan informasi elektronik sebagai apa? Alat verifikasi atau autentikasi ya. Kemudian sertifikat elektronik merupakan digital sertifikat ya yang bersifat elektronik memuat tanda tangan ya dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh DJP. Oke, kewajibannya apa? Membuat dan memberikan bukti pemotongan. Kemudian setiap pemotong wajib mengisi, menandatangani dan menyampaikan SPT ke KPP. Ketiga, pemotong tidak wajib menyampaikan SPT kalau tidak ada transaksi atau nihil, kecuali terdapat SKB, surat keterangan bebas, dan atau surat keterangan domisili ya, SKD, atau ditanggung pemerintah. Nah, ini salah satu contoh yang kita aplikasikan di ISPT adalah PPH 23 ataupun 26. Prinsipnya untuk PPH yang lain gimana? Contoh 21. 21 tetap nggak memberikan bukti pemotongan? Yes. Tapi kalau dia karyawan tetap, maka dibikinlah 1721A1 di akhir tahun. Setiap bulan tentunya harus mengisi, menandatangani dan menyampaikan SPT. Sama nggak dengan 23 ataupun 26? Yes, sama. Ya. Oke, kalau nihil gimana? Nihil tidak perlu dilaporkan kalau untuk 21. Ya. Tapi ada tapinya. Kalau di Desember dia harus tetap laporin. Ya, kalau untuk 21. Kalau 23 tidak perlu. Kalau ada transaksi lapor. Kalau tidak ada nggak perlu. Oke, kemudian bentuknya. Nah, bentuknya gimana? SPT masa terdiri dari mana? Induk, daftar bukti pemotongan, dan daftar SSP, surat setoran pajak, bukti penerimaan negara, atau bukti PBK, pembina bukuan. Nah, bukti pemotongan terdiri dari PPH 23 ataupun 26. Nah, kalau yang lain gimana? Pasal 21 atau 26 sama. Kalau kita 21 atau 26, formulirnya juga sama. Ya, 1721. Ya, pasal 17 ya untuk tarifnya, untuk pemotongannya adalah pasal 21. Ya. Kalau dia 21 berarti WP dalam negeri, pasal 26 WP luar negeri. Oke, prinsipnya sama. Kita harus cantumkan dalam apa? Bukti pemotongan kalau dia ada transaksi. Transaksi apa? Dia bekerja, dapat penghasilan. Nah, itulah 21. Kalau 23 terkait apa? Penghasilan yang diterima oleh pihak yang memberikan apa? Jasa ke kita. Ya, ataupun sewa selain tanah dan atau bangunan. Nah, kalau 4 ayat 2 gimana? Sama. Ya, karena dia kategorinya final, prinsipnya tiap bulan kalau ada kita potong. Ya. Tapi kalau nggak ada, ya kita nggak perlu lapor. Jelas ya? Untuk SPT masa terdiri dari 3 hal ini. Dan tentunya ada bukti pemotongan. Nah, SPT dan bukti pemotongan itu harus dijadikan elektronik. Kalau untuk ISPT kita harus masukkan ke dalam e-filing kalau kita lapor secara online ya di DJP online. Oke. Kemudian kita rubah dari kertas menjadi dokumen elektronik. Biasanya pakai PDF, portable document file. Ya, kita rubah semuanya, bukti pemotongannya, kemudian induknya, kemudian
SSP-nya, penerima negaranya jadi satu bagian yang tidak terpisahkan menjadi PDF dari hard copy ya menjadi PDF. Nah, inilah yang akan kita laporkan ke DJP. Biasanya kita menggunakan file CSV yang masing-masing aplikasi baik PPH 21 maupun PPH 4.2 kita kirim datanya ke melalui e-filing. Nah, e-filing di sini menerima dua, CSV dan PDF. Tapi kalau kita sudah menggunakan e-bootport, ya, nah kita udah langsung bisa lapor. Nanti contohnya, oke, bukti pemotongan, ingat wajib pajak ada kode, ada masa. Ya, pemotong dapat membuat satu bukti pemotongan untuk menggabungkan dua atau lebih transaksi sepanjang memenuhi ketentuan. Ya, jadi satu bukti potong boleh kita gabungin kalau transaksinya sama, jenisnya sama. Oke. Nah, kemudian kalau ini dulu ya. Ini kalau kita menggunakan yang manual. Ya, lampirannya prinsipnya sama. Ada bukti pemotongan, SSP, bukti PBK, surat kuasa, fotokopi SKB, kemudian fotokopi SKD, surat keterangan domisili, kemudian kalau dia betulkan, ya tentunya termasuk lampiran dan bukti penerimaan surat. Ya, ini kalau kita pakai formulir kertas yang dulu. Nah, sekarang kalau dia elektronik, ya semuanya adalah portable dokumen format. Ya, nah dari level KTP Pratama, Madya, sampai di lingkungan Kanwil. Kalau kita ngomong di DJP ada lingkungan Jakarta khusus dan wajib pajak yang dikategorikan sebagai LTO, Large Tax Office. Ya, jadi kategorinya masing-masing kita harus lihat dari mana sih, dari kriterianya. Kalau dia dari Pratama ke Madya tentunya dari mana? Dari omsetnya. Ya, makanya kita bisa melihat dari sisi omset. Kalau dia perusahaan masuk bursa, nah PMB, nah ini kategorinya TBK. Jadi masing-masing KTP punya kriterianya sendiri, ya. Tapi melalui DJP Online atau Direktorat Jenderal Pajak yang menggunakan aplikasi single application untuk melaporkan berbagai macam, ya. Sekarang PPH kita menggunakan DJP Online, tapi kalau untuk PPN, e-faktur kita sudah menggunakan website, ya, website untuk melaporkan, ya, melaporkan apa? SPT masa PPN. Kalau kita bicara ISPT tadi macam-macam, PPH 21, 22, 23 atau 26, ya, tadi 21 atau 26 sama 4N2. Ya, dan kita laporkan itu melalui DJP Online. Oke, kalau dia PPN, dia mau dapetin dia punya nomor seri faktur pajak, nah ada website tersendiri, ya. Kalau kita mau laporin pun juga ada website tersendiri. Oke. Ya, ini tadi persyaratan aplikasi e-bootport, ya. Nanti kalian bisa baca, prinsipnya sama, harus ada kode aktivasi, electronic filing identification number, ya, EFIN. Kalau kita sudah tahu ini, berarti kita dapat yang namanya kode, kita tahu emailnya kita dan password yang terdaftar semuanya di DJP Online, ya. Nah, ini websitenya djponline.pajak.go.id. Nanti kalian akan dapat yang namanya sertifikat digital. Kalau wajib pajak orang pribadi, ini tidak dapat, ya. Ini biasanya untuk yang badan. Tapi kalau untuk melaporin pajak selama ini, kalau kalian bekerja, tentunya kalian daftar dulu EFIN sehingga kalian bisa akses ini dan lapor via online, ya. Mau pakai e-filing maupun e-form, baik e-form yang lama maupun e-form yang baru, ya. Oke. Sama skemanya, ya.
Nah, bukti pemotongannya ini standarisasi, tolong nanti kalian baca. Kalau dia tidak punya NPWP, maka cantumkan NIK-nya. Ya, prinsipnya sama, nomor, tanggal, kemudian siapa yang menandatangani, tentunya direktur. Ya, satu bukti pemotongan untuk satu wajib pajak, dan satu kode objek pajak, dan satu masa pajak. Ya, nggak boleh lebih dari satu masa pajak. Contoh, Februari, Maret, ya kita harus pilih salah satu. Kalau kita di sekarang April, berarti kita akan laporin untuk bulan sebelumnya, yaitu Maret. Ya, oke, bentuknya seperti ini. Ya, ada dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan lainnya. Sewa penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, artinya ini selain dari yang tanah dan bangunan. Kemudian imbalan sehubungan dengan apa? Jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain, ya, yang dipotong selain PPh 21. Oke, bentuknya seperti ini. Kalau dia ada fasilitas, ya, maka jumlah PPh yang harus atau dibayarkan dikurangi dengan apa? Yang ditanggung pemerintah. Ya, insentif pajak selama masa corona, ya, ini pemerintah banyak sekali memberikan insentif pajak, ya, terutama untuk kalian yang bekerja biasanya sudah menerima PPh 21, ya, karena ditanggung pemerintah. Ya, ini menjadi insentif pajak yang harus dilaporkan melalui DJP online. Ya, kemudian kalau untuk bentuknya, ya, ini kalau terkait dengan pasal 26, ya, pasal 26 juga ada selain dividen, bunga, royalti, sewa, ya, ini prinsipnya sama kayak yang di atas, tapi yang membedakan dia kalau untuk 26 di sini ada sewa penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Nah, ini mirip, tapi kodenya beda. Ingat ya, jangan keliru. Nah, kemudian hadiah dan penghargaan, ya. Tapi kalau di sini hadiah, penghargaan, bonus, dan lainnya. Tapi kalau di sini hanya hadiah dan penghargaan untuk pasal 26. Nah, lebih jelasnya, nah, seperti ini. Ya, ada penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham. Kalau kita main di bursa efek di luar negeri, ya, kemudian premi asuransi atau reasuransi, penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia kalau dia pasal 26, ya, terkait luar negeri, ya. Kemudian setelah dikurangi prinsipnya sama, ada nggak DTP, ya, nanti kalau dia ada tax treaty antara Indonesia dengan negara yang kita lakukan pemotongan, maka tolong dilihat COD-nya, Certificate of Domicile, ya. Nah, kita laporkan di sini harus dicantumkan apa aja lampirannya, tentunya bukti pemotongan, SSP, ya. Kemudian kalau dia ada Certificate of Domicile yang sudah dilegalisasi, ya, atau dia surat keterangan bebas yang sudah dilegalisasi. Kalau ini COD, ya, keterangan domisil, ini bisa disampaikan melalui form DGT1, ya. Di mana? Sama di DJP online, tapi persyaratannya harus dipenuhi. Oke, nanti ditandatangani cap. Kalau dulu, ya, tanda tangannya cap. Kalau sekarang sudah elektronik, maka bentuknya akan berupa barcode, ya. Nanti isinya juga sama, kodenya apa aja, yang nomor punggung pemotongannya apa aja, ya. Biasanya ini berurutan, ya. Kemudian yang dipotong berapa, nah, keterangan nanti totalnya berapa di sini, ya. Ini bentuknya untuk pasal 23 maupun 26. Ya, ini yang terbaru, ya. Kalau untuk setoran pajak, ya, di sini daftar surat setoran pajak. Nah, 23 dan atau 26. Sama, 21 juga mirip, 21 dan atau 26. Ya. Seperti ini formnya kalau untuk bukti pemotongan. Ya.
NPWP, NIK, nama, dan lain sebagainya. Ya, ini kalau untuk yang 26. Ada tax ID ya, taxpayer name-nya, date of issuance, kemudian signatory name, signature, and stamp. Di sini kita harus lihat nih, ya, tax identification number-nya. Nah, ini kalau kita udah isi form DGT1, ya. Oke. Nah, di sini juga dilihat tuh, double tax agreement. Nah, jadi harus dilihat tax treaty-nya kalau dia pasal 26, ya. Nah, kalau ada pembetulan tadi, kesalahan pengisian, kemudian ada pembatalan, kemudian ada yang belum dilaporkan, ya, ketentuannya nanti kalian bisa baca. Ya, akibat pembetulan tentunya menyebabkan apa, jumlah PPh yang dipotong sebelum dan sesudah. Ya, kalau dia ternyata kekurangan, ya dia harus nyetorin. Ya, kalau dia kelebihan, nah berarti pihak yang dipotong mengajukan permohonan. Oke. Kemudian ketentuan lainnya, ya dulunya seperti ini ya, SPT kertas. Nah, berubah ya tahapan-tahapannya. Oke, kalau sekarang seluruh Indonesia sudah wajib e-Butpot per Januari 2020. Sudah tidak lagi pakai SPT kertas. Ya, mau dia untuk 23 dia pakai e-Butpot, dia 21 juga sama, dia menggunakan ISPT PPh 21.